Halo semua, welcome back di YouTube channel saya. Akhirnya IPO yang dinanti-nantikan dari pelaku pasar tiba juga ya, yaitu IPO dari saham GoTo, PT GoTo, Gojek, Tokopedia Tbk yang merupakan perusahaan digital ekosistem terbesar di Indonesia saat ini. Namun masih banyak pelaku pasar yang khawatir terhadap IPO saham GoTo ini akankah memiliki nasib yang sama seperti IPO pada saham Buka. Nah, silakan teman-teman menonton video ini dari awal hingga akhir untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan sebelum nanti memutuskan untuk membeli saham IPO GoTo ini atau tidak. Namun sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan informasi sebagai berikut. Bahwa saya juga memiliki free channel Telegram ya teman-teman semua, di mana pada channel Telegram tersebut saya akan memberikan berbagai macam update teknikal saham, tentunya termasuk update teknikal GoTo, free rekomendasi serta informasi market update yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk link join channel tersebut sudah saya sertakan pada deskripsi video. Oke, kita mulai saja. Oke, pertama-tama kita harus berbangga ya pada saham GoTo ini yang merupakan perusahaan digital ekosistem terbesar di Indonesia saat ini dan juga merupakan salah satu perusahaan digital ekosistem yang terdepan di Asia Tenggara. Ya, sebagai warga Indonesia tentu kita bangga ada perusahaan lokal yang mampu eksis di global atau di mancanegara. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa GoTo ini merupakan perusahaan hasil merger antara PT Gojek dan juga PT Tokopedia, ya. Dimana kita sudah sama-sama tahu ya tentang apa itu Gojek, apa itu Tokopedia. Nah, jadi kita tahu bahwa Gojek ini merupakan perusahaan on-demand services ya, khususnya dalam hal mobility maupun delivery-nya itu adalah nomor 1 sampai saat ini jika diukur dari nilai transaksi serta penggunanya. Sedangkan Tokopedia juga merupakan perusahaan e-commerce nomor 1 sampai dengan saat ini jika diukur dari nilai transaksi serta penggunanya. Nah, yang mungkin belum diketahui adalah bahwa GoTo juga memiliki segmen bisnis lainnya di bawah GoTo Finansial yang menghandle proses pembayaran, handling transaksi yang dilakukan menggunakan GoPay, ya. Dan tidak hanya itu saja, namun mereka juga memberikan akses pembiayaan individu yang melalui GoPay Later, kemudian akses pembiayaan serta aktivitas banking lainnya melalui Bank Jago, e-money, payment gateway, serta solusi-solusi lainnya yang terkait dengan outlet maupun UMKM melalui aplikasi Moka, Seli, dan lain sebagainya. Jadi memang GoTo merupakan perusahaan ekosistem yang lengkap ya, dari berbagai macam segmen, on-demand services, e-commerce, sampai dengan financial technology. Ya, tentunya ini memiliki ruang pertumbuhan yang besar, mengingat demografi Indonesia yang juga masih sangat-sangat besar sekali untuk diambil market share-nya oleh GoTo, sehingga bisa memberikan ruang pertumbuhan bagi perusahaan ini ke depannya. Oke, berikutnya perhatikan ya teman-teman semua, untuk skema IPO GoTo, terdapat beberapa hal penting yang perlu saya informasikan. Jadi yang pertama, ini diambil dari informasi prospektus perusahaan, bahwa untuk masa penawaran awal ini adalah pada tanggal 15 sampai 21 Maret 2022 dan perkiraan masa IPO-nya adalah di tanggal 29 sampai dengan 31 Maret 2022. Dan jika semuanya berjalan sesuai dengan rencana, maka GoTo akan melakukan IPO pada tanggal 4 April 2022 seperti itu. Ya, dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya adalah 52 miliar lembar saham seri A. Jadi bagi teman-teman yang ikut IPO GoTo maka akan membeli saham seri A daripada GoTo ini. Nanti akan saya berikan penjelasan perbedaan antara saham seri A dan juga saham seri B di IPO GoTo ini. Nah, kemudian untuk nilai nominal adalah Rp 1 rupiah. Dan ini juga merupakan sebuah kejutan sih, khususnya bagi saya ya. Ini merupakan apresiasi yang sangat besar sekali bagi GoTo untuk memegang saham existing mereka. Dengan harga penawaran di rentang Rp316 sampai dengan Rp346. Ini artinya bagi pemegang saham existing GoTo maupun bagi investor-investor mereka itu mendapatkan capital gain langsung ya sebesar 300.000% teman-teman semua ya. Jadi sangat-sangat besar sekali. Jadi memang kalau kita perhatikan GoTo ini merupakan perusahaan yang sudah berdiri cukup lama ya, kita bicara masing-masing ya, Gojek sama Tokopedia. Jadi mereka memang sudah mendapatkan begitu banyak suntikan dana dari investor-investor mereka, sehingga memang jadi saat ini mereka melakukan IPO merupakan salah satu bentuk apresiasi yang harus mereka lakukan untuk memberikan benefit kepada para investornya, yaitu dengan memberikan capital gain secara langsung yang begitu besar. Dengan nilai emisi yang mereka tawarkan sebanyak-banyaknya adalah sebesar 17.992 miliar seperti itu. Ya, dengan total lembar saham IPO juga sebanyak-banyaknya adalah 1,195 triliun. Ini juga merupakan jumlah lembar saham terbesar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan saat ini. Nah, berikutnya di skema IPO GoTo juga terdapat locking sahamnya seperti yang terjadi pada Buka. Cuma ada bedanya ya, kurang lebih sebagai berikut. Nah, tadi saya sudah bicara mengenai saham seri A dan juga saham seri B. Nah, di sinilah perbedaannya teman-teman semua ya. Nah, jadi di IPO GoTo ini terdapat saham seri B yang memang diberikan oleh perusahaan GoTo kepada para direksi mereka. Jadi khusus untuk direksi mereka itu memiliki saham seri B, sedangkan teman-teman yang mengikuti IPO GoTo akan mendapatkan saham seri A.
Nah, untuk pemegang saham seri B sendiri diberikan kebijakan untuk locking saham mereka selama 2 tahun ke depan. Jadi mereka tidak boleh melakukan penjualan ataupun pengalihan saham seri B mereka selama 2 tahun ke depan. Kemudian kedua adalah untuk pemegang saham seri A existing pemegang saham itu diberikan kebijakan untuk dilarang melakukan penjualan ataupun pengalihan sebagian ataupun semua daripada saham seri A mereka selama 8 bulan ke depan setelah GoTo mengalami IPO seperti itu. Ya, jadi memang ini adalah satu cara bagi GoTo untuk menjaga stabilisasi harga saham mereka dengan melakukan locking daripada saham seri A maupun saham seri B yang mereka miliki oleh pemegang saham existing mereka saat ini. Nah, skema yang kedua adalah mereka menggunakan skema green shoe ya. Mungkin belajar dari kasus IPO buka, akhirnya mereka mengambil inisiatif seperti ini. Jadi opsi penjataan lebih dan juga stabilisasi harga. Nah, mekanismenya seperti apa sih? Jadi mereka nantinya akan menerbitkan saham baru, ya jika nantinya jumlah saham yang ditawarkan oleh GoTo mengalami kelebihan permintaan. Jadi mereka akan mengeluarkan 7,8 miliar lembar saham seri A untuk ditawarkan secara private ya kepada investor-investor terpilih ya yang tidak lebih dari 50 pihak, di mana dari hasil penjualan saham tersebut itu akan digunakan sebagai dana oleh agen stabilisasi, di mana mereka menunjuk CIMB Sekuritas ya yang kita kenal dengan kode broker YU itu sebagai agen stabilisasi untuk melakukan stabilisasi harga. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Cara stabilisasi harganya bagaimana? Jadi mekanismenya adalah sebagai berikut ya. Jadi mereka hanya akan melakukan stabilisasi harga pertama jika harga saham GoTo itu mengalami penurunan di bawah harga IPO-nya. Jadi misalkan kalau kita asumsikan harga IPO-nya di level 346, maka jika harga sahamnya nanti di pasar sekunder mengalami penurunan di bawah 346, maka baru nanti si IMB akan melakukan pembelian ya untuk menjaga agar harga sahamnya tetap berada di level 346 ke atas seperti itu. Kemudian kedua, mereka akan melakukan pembelian itu maksimal jumlah lembar sahamnya ada 7,8 miliar tadi seperti itu. Jadi tidak bisa dilakukan pembelian lembar saham lebih dari level tersebut. Yang ketiga, mereka hanya akan melakukan pembelian saham itu maksimal 30 hari kalender teman-teman semuanya sejak GoTo mengalami IPO. Ya, jadi bukan akan terus menerus, tapi hanya 30 hari kalender saja sejak GoTo mengalami IPO. Ya, artinya setelah 30 hari jika ada kelebihan dana itu akan dikembalikan kepada perusahaan seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ini bukan sebuah mekanisme yang menjamin bahwa harga saham GoTo akan terus mengalami kenaikan, namun hanya sebagai salah satu upaya dari GoTo untuk menjaga agar harga sahamnya tidak turun di bawah level harga IPO-nya. Tapi bukan berarti hal ini tidak mungkin terjadi, ya, karena ada batasan-batasan yang mereka terapkan untuk melakukan skema ini. Nah, sekarang kita bicara mengenai tujuan IPO GoTo ya. Seperti yang sudah saya singgung di depan tadi bahwa memang mereka harus melakukan IPO karena merupakan salah satu cara mereka untuk memberikan apresiasi kepada pemegang saham mereka. Namun di sini saya pribadi juga bisa saya sampaikan teman-teman semuanya bahwa saya juga salah satu pengguna daripada aplikasi Gojek maupun Tokopedia ya, di mana memang saya sudah merasakan terjadi penurunan khususnya ya di segmen Gojek sendiri itu terhadap promosi-promosi yang mereka lakukan itu pada sekitar 6 bulan terakhir ini. Ya, ini merupakan sebuah penanda bahwa arus kas mereka sudah mulai mengalami kesulitan, dan dengan melakukan IPO mereka bisa kembali memperoleh arus kas yang segar untuk bisa terus berkompetisi di bidang ini dan mempertahankan posisi mereka sebagai market leader di bidang ini. Ya, jadi merupakan sebuah keharusan sih memang bagi GoTo untuk segera melakukan IPO agar mereka bisa kembali berkompetisi secara kuat dengan para kompetitornya. Ya, di mana salah satunya yang kita kenal adalah Shopee seperti itu. Ya, jadi kalau dilihat daripada perspektif perusahaan, tujuan IPO-nya adalah sebagai berikut. 30% digunakan oleh emiten yaitu untuk Gojek sendiri, kemudian 30% untuk Tokopedia, kemudian 25% untuk PT DAB ataupun GoPay, kemudian 5% untuk PT MAB yang merupakan bagian dari GoFinance, kemudian 5% untuk PT Gojek Singapura, dan 5% lagi untuk PT Gojek Vietnam seperti itu. Dan dengan adanya IPO GoTo ini otomatis mereka akan memperoleh kurang lebih 17,9 triliun ya. Jadi tentu dengan dana yang sebesar itu dan neraca mereka yang memang sudah sangat sehat saat ini ya, maka akan lebih kuat lagi. Tentu mereka akan bisa kembali melakukan berbagai macam promosi-promosi diskon ataupun cashback yang lebih agresif lagi untuk mendapatkan pelanggan baru. Ya, mereka juga bisa melakukan berbagai macam bundling strategi penjualan maupun pemasaran. Mereka juga bisa melakukan pengembangan produk dan tidak menutup kemungkinan juga mereka akan kembali ekspansi dengan mendirikan anak usaha di luar negeri maupun melakukan akuisisi pada perusahaan-perusahaan lainnya. Ya, tentu dengan neraca yang sebesar itu, mereka memiliki ruang fleksibilitas yang sangat bagus sekali untuk bisa memboost pertumbuhan GoTo ke depannya. Di mana salah satu caranya adalah dengan kembali memaintain loyalitas daripada penggunanya untuk terus melakukan transaksi di aplikasi GoTo, ya, dengan memberikan berbagai macam promo tadi. Ya, istilahnya kita sebut dengan burn money. Mereka butuh kas besar dan segar untuk bisa melakukan hal tersebut. Karena memang di dalam bisnis ini kunci paling utamanya adalah promosi seperti itu. Jadi kalau tidak memberikan promosi yang baik, tentu akan sulit menarik pelanggan-pelanggan baru dan meningkatkan jumlah transaksi GTV mereka. Oke, berikutnya kita akan review
sekilas kinerja keuangan GoTo ya, di mana informasi ini saya dapatkan dari iPod sebagai salah satu underwriter mereka. Nah, memang sebagai market leader di bidang digital ecosystem, memang kalau dilihat dari sisi performa kinerja keuangannya ya, khususnya di poin KTV, ini memang bertumbuh signifikan teman-teman semua ya. Kalau kita perhatikan di Q3 2020, itu berbanding dengan Q3 2021 itu mengalami pertumbuhan 62% secara year on year. Kemudian juga kalau kita perhatikan dari sisi take rate-nya, nah yang mungkin belum mengetahui tentang take rate itu apa, itu adalah berupa komisi dari hasil transaksi merchant mereka. Itu juga mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar kurang lebih 67% secara year on year berbanding antara Q3 2020 dengan Q3 2021 dengan persentase take rate yang lebih tinggi. Nah, ini merupakan salah satu poin yang sangat penting sih untuk pertumbuhan GoTo ke depannya. Ya, karena agar mereka bisa terus bertumbuh dan berkompetisi di bidang ini, mereka harus bisa meningkatkan revenue mereka dengan meningkatkan rasio take rate. Dengan meningkatkan rasio take rate sehingga pertumbuhan berapa revenue mereka bisa terus meningkat seperti itu. Namun, harus diketahui secara seksama bahwa sampai saat ini perusahaan GoTo ini masih mengalami kerugian ya, baik dari sisi EBITDA maupun dari sisi laba rugi, itu masih mengalami rugi bersih seperti itu ya. Meskipun memang secara improvement sudah terlihat, ada improvement di bagian EBITDA maupun juga ada improvement di bagian profit and loss, namun tetap mengalami rugi dan rugi tersebut tidak kecil angkanya. Ya, jadi ini harap menjadi sebuah consider bagi teman-teman semua sebelum nanti memutuskan untuk membeli saham GoTo ini untuk tujuan investasi. Karena berarti Anda masih membeli perusahaan yang masih mengalami kerugian yang cukup besar. Ya, angkanya bukan kecil, tapi angkanya triliunan. Ya, kita bisa perhatikan slide berikut ini. Di sini ada forecast daripada kinerja keuangan GoTo pada tahun 2022 sampai 2024 yang juga saya dapatkan dari iPod sebagai salah satu underwriter mereka. Nah, di sini kita fokuskan pada angka projection ya teman-teman semua ya. Harap diperhatikan. Di bagian KTV diproyeksikan itu dari 2022 itu adalah sebesar 654 triliun dan bertumbuh hampir 2 kali lipatnya di tahun 2024 sebesar 1204 triliun ya. Jadi memang sangat luar biasa sekali pertumbuhannya secara estimasi. Dengan take rate ya juga mengalami peningkatan dari level 4,04% itu ke level 4,43% pada tahun 2024. Nah, ini juga merupakan sebuah sinyal pertumbuhan yang positif jika ini memang nanti mampu dicapai ya, karena pasti akan bisa memboost pertumbuhan revenue mereka. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi struktur revenue mereka, itu memiliki informasi sebagai berikut. Ya, untuk net revenue sendiri juga bertumbuh ya, dari level 10,6 triliun ke level 28,9 triliun pada tahun 2024. Nah, dan kalau dipotong dengan cost revenue, maka menghasilkan gross profit juga bertumbuh signifikan ya, dari level 4,3 triliun pada tahun 2022 menjadi 14,5 triliun pada tahun 2024. Namun jika dipotong dengan beban operasional sales marketing, beban operasional umum dan juga beban operasional lainnya, itu ternyata perusahaan harus tetap mengalami kerugian teman-teman semua ya. Di mana pada tahun 2022 itu kerugiannya mencapai minus 31,5 triliun. Di tahun 2023 sendiri masih terus mengalami kerugian di angka minus 29,6 triliun dan di 2024 juga masih mengalami kerugian di level minus 24,7 triliun. Jadi harap perhatikan sekali lagi bahwa perusahaan GoTo ini masih mengalami kerugian, ya belum mengalami keuntungan. Dan angka kerugian ini sangat-sangat besar teman-teman semua ya. Masih lebih dari 31 triliun pada tahun 2022. Jadi angkanya masih sangat-sangat besar sekali. Dan kalau saya boleh proyeksikan ya, dengan pertumbuhan gradually 10% saya asumsikan bertumbuh dan bertambah setiap tahunnya, itu maka dari hasil simulasi saya bisa saya informasikan bahwa pada tahun 2034 dengan struktur bisnis yang masih seperti sekarang ini, itu GoTo baru bisa mencapai profit teman-teman semua ya. Jadi kurang lebih 12 tahun dari sekarang baru bisa capai profit seperti itu. Jadi masih butuh waktu yang sangat-sangat panjang sekali. Namun bukan berarti waktu ini tidak bisa dipercepat ya, karena dengan ruang ekspansi yang mereka miliki, dengan posisi neraca yang mereka miliki, apalagi setelah IPO mendapatkan dana yang sangat besar, itu tentu bisa ada upaya-upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan bisa mempercepat hal tersebut. Namun tetap menurut saya tidak akan bisa lebih cepat dari 5 tahun ya. Itu tetap akan butuh waktu yang cukup panjang bagi GoTo untuk bisa improve kinerja keuangan mereka agar bisa profit. Ya mungkin bisa around antara 8 sampai 10 tahun nih bagi perusahaan baru bisa profit. Mungkin mereka akan bisa profit lebih cepat kalau mereka melakukan akuisisi perusahaan-perusahaan yang sudah untung. Ya kan, kalau dikonsolidasikan itu bisa membuat mereka mengalami keuntungan. Tapi kalau berdasarkan proses bisnis yang sekarang yang masih burn money-nya sangat tinggi, ya mereka harus improve adalah bagaimana caranya menurunkan burn money tersebut dan meningkatkan take rate-nya, sehingga revenue mereka juga bisa bertumbuh secara signifikan untuk bisa memboost laba bersih. Tapi overall, saya bisa katakan bahwa GoTo ini memiliki ruang ekspansi yang bagus, sehingga jika nantinya teman-teman memutuskan untuk menjadi investor GoTo, ya tinggal long run saja gitu ya, tinggal stay di sini dalam waktu yang sangat panjang, maka harapan untuk bisa bertumbuh dan bisa mendapatkan profit itu bisa terbuka ya, karena kita yakin bahwa GoTo diisi oleh manajemen-manajemen yang kompeten di bidangnya dan juga dibantu oleh berbagai macam investor mereka untuk bisa terus meraih pendapatan dan profit yang lebih tinggi ke depannya.
Nah, berikutnya kita bicara mengenai valuasi saham GoTo ya. Data ini saya peroleh dari informasi perusahaan, jadi dipublish oleh perusahaan. Dan di sini karena perusahaannya merupakan perusahaan e-commerce, jadi mereka menggunakan parameter GMV seperti itu. Ya. Nah, kalau GoTo sendiri kan merupakan perusahaan yang tergabung dari 3 segmen ya, yaitu on demand, e-commerce, sama fintech. Dan dengan asumsi GMV yang mereka capai pada tahun 2023, maka mereka memiliki range valuasi sebagai berikut. Kalau untuk on demand, itu price berbanding GMV-nya di sekitar 0,7 sampai 0,9 kali. Kalau untuk e-commerce, itu price berbanding GMV-nya antara 0,6 sampai 0,8 kali. Dan kalau untuk fintech, itu antara 0,2 sampai 0,4 kali. Jadi secara average, itu kalau kita total, itu antara 0,4 sampai 0,6 kali. Dan untuk membandingkan apakah valuasi ini adalah murah apa tidak, maka harus menggunakan benchmark perusahaan-perusahaan sejenis di luar negeri ya, seperti itu. Nah, di sini kita sudah memiliki data-datanya, yaitu kalau untuk bagian on demand ya, untuk di mobility maupun delivery, itu memiliki min kurang lebih pada tahun 2023 ya, itu antara 0,5 kali sampai 0,6 kali. Sedangkan untuk perusahaan e-commerce sendiri, itu memiliki rata-rata antara 0,4 sampai 0,6 kali. Sedangkan untuk perusahaan fintech sendiri, itu antara 0,2 sampai 0,3 kali seperti itu. Jadi kalau menurut perusahaan sendiri ya, IPO mereka itu di level ekuitas antara 31 sampai 42,7 triliun, itu masih di bentang average industri seperti itu. Ya antara 0,4 sampai 0,6 kali price berbanding GMV. Namun secara pribadi bisa saya katakan untuk teman-teman semua bahwa perusahaan ini masih rugi. Dan bagi saya kalau perusahaannya rugi, maka saya tetap menganggap valuasinya sangat mahal. Dan saya masih menunggu bagaimana improvement perusahaan ini untuk setidak-tidaknya melakukan adjustment yang terjadi pada bagian EBITDA mereka. Baru bisa kita kalkulasikan ulang valuasi mereka seperti apa. Ya, jadi sekali lagi jangan berasumsi bahwa perusahaannya rugi ini memiliki valuasi yang murah, teman-teman semua ya. Saya katakan sekali lagi bahwa jangan berasumsi seperti itu. Kalau kita ingin berinvestasi di sebuah saham, maka kita harus berfokus pada laba bersih mereka. Bagaimana perusahaan bisa memperoleh laba bersih mereka dari hasil operasional. Kalau tidak dicapai tersebut, maka semua asumsi bagi saya pribadi itu sulit untuk saya terima ya. Jadi bebas jika perusahaan mengatakan bahwa sebenarnya valuasi mereka ini adalah average industry, namun bagi saya pribadi sebagai investor, jika saya ingin berinvest di saham GoTo, maka saya tetap melihat bahwa valuasi ini sudah terlalu mahal ya, karena mereka masih mengalami kerugian yang sangat besar ya, lebih dari 20 triliun, maka mencapai 31 triliun pada tahun 2022 dan masih terus mengalami kerugian sampai dengan 12 tahun mendatang. Ya kalau saya hitung dari simulasi saya seperti itu. Oke, sebagai penutup, saya akan sampaikan beberapa kesimpulan harap diperhatikan. Jadi yang pertama, bicara mengenai mekanisme locking harga dan juga stabilisasi harga daripada GoTo, ini memang akan membantu ya mengurangi potensi kejatuhan harga saham untuk tidak seperti buka. Namun tidak menjamin bahwa harga sahamnya akan terus bergerak naik teman semua ya. Jadi sekali lagi jangan punya mindset bahwa beli saham GoTo mentang-mentang ada stabilisasi harga itu berarti tidak akan rugi. Belum tentu. Ingat sekali lagi bahwa itu ada masanya hanya 30 hari kalender saja dan juga maksimal dibeli 7,8 miliar saja ya. Sedangkan jumlah lembar saham mereka 1,195 triliun semua ya. Jadi sangat besar sekali. Jadi jumlah stabilisasi harganya itu masih sangat kecil sekali. Ya, jadi peluang untuk turun setelah 30 hari itu sangat terbuka sekali. Jadi sekali lagi perhatikan tujuan teman-teman semua melakukan pembelian di saham GoTo ini. Nah, yang kedua, untuk yang ingin membeli saham GoTo dan tujuan investasi, maka harus bersiap hold saham ini sampai dengan time frame di atas 10 tahun, seperti itu. Menyambung dari informasi simulasi yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ketika saya hitung simulasinya kalau dengan potensi pertumbuhan gradualis 10% bertambah setiap tahunnya, itu maka pada tahun 2034 itu baru bisa profit nih dengan kondisi segmen bisnis seperti sekarang ya. Saya berasumsikan semuanya masih kondisi seperti sekarang seperti itu ya. Ada harapan lebih cepat, namun saya pakai skenario konvensional saja. Ya, paling cepat juga mungkin antara 8 sampai dengan 12 tahun seperti itu. Jadi harap perhatikan bahwa ini adalah long term investment. Jadi jangan berasumsi bahwa beli saham GoTo itu pasti untung. Ya, karena ini merupakan long term investment kalau memang teman-teman bertujuan untuk melakukan investasi di saham ini. Jangan tujuan investasi tapi ingin dapat capital gain secara cepat. Jadi lebih baik melakukan trading jangka pendek kalau memang tujuannya seperti itu. Nah, satu hal lagi yang perlu saya informasikan bahwa juga terdapat mekanisme reg issue 1,5% dari modal tempatkan di store penuh setiap tahun sampai dengan 10 tahun ke depan. Nah, sebagai investor GoTo, teman-teman juga harus bersiap ya untuk mengeluarkan dana lebih agar sahamnya tidak terdilusi dan IPS-nya tidak menjadi lebih kecil. Ini juga salah satu yang mesti dipertimbangkan. Artinya teman-teman harus terus menyodorkan dana kepada GoTo ya, agar perusahaan ini bisa terus bertumbuh. Ya, nah ini yang diminta oleh GoTo sebagai investor jangka panjang mereka. Jadi benar-benar harap diperhatikan secara matang jika teman-teman ingin berinvestasi pada saham GoTo karena waktunya sangat panjang sekali. Nah, sedangkan bagi yang ingin mengambil keuntungan jangka pendek, maka saya memiliki saran ataupun strategi sebagai berikut.
ya. Jadi jika ingin melakukan trading, maka sifatnya adalah spekulatif buy ya dengan time frame yang pendek. Di sini kita memiliki dua skenario, yaitu sebagai berikut. Skenario pertama yaitu harga bergerak naik ya, menurut asumsi saya dalam waktu 3-5 hari pertama IPO. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat animo daripada saham GoTo ini masih sangat tinggi, jadi ada potensi harga sahamnya mengalami kenaikan di 3-5 hari pertama IPO, dan itu bisa dijadikan sebagai area untuk melakukan penjualan ya pada kenaikan tersebut. Ya, ini merupakan asumsi pertama yang menurut saya berpotensi terjadi melihat animo daripada IPO saham GoTo. Sedangkan pada skenario kedua adalah jika ternyata harga tidak bergerak naik ya dan malah mengalami penurunan di bawah harga saham IPO, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk segera keluar, namun dengan strategi jual sedikit di atas harga IPO ya. Karena kan di awal-awal seperti yang saya sebutkan tadi, ada potensi pembelian dari broker CIMB yang kita kenal dengan YU sebagai agen stabilisasi harga GoTo untuk bisa mengangkat harga sahamnya sampai di atas harga IPO seperti itu kan, sehingga terdapat peluang bagi teman-teman untuk bisa keluar dari saham GoTo dengan harga jual yang lebih baik seperti itu ya. Sekali lagi ini adalah dengan tujuan trading ya, kita mengambil capital gain jangka pendek ya, dan ini sifatnya adalah spekulatif. Jadi sekali lagi pertimbangkan risk profile teman-teman semua. Kalau memang yang risk profile konservatif, maka lebih baik hindari saja ya IPO GoTo ini dan tunggu kesempatan pada saham-saham lainnya. Jangan dipaksa untuk masuk hanya demi ingin mendapatkan keuntungan cepat. Namun bagi yang risk taker dan merasa cukup siap menerima resikonya, maka bisa coba strategi trading yang saya sarankan ini. Oke, demikian sharing saya untuk analisa saham IPO GoTo. Semoga bermanfaat. Silahkan ditonton kembali ulasannya dari awal hingga akhir jika ada yang dirasa kurang jelas. Dan saya juga mohon dukungannya untuk teman-teman yang tidak sengaja mampir di YouTube channel ini untuk subscribe, like, dan juga share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Thanks for watching dan see you in the next video.